حي على الفلاح. Ya saudara, ingat jangan lupa subscribe ya. Rasulullah SAW mengatakan akan wafat seorang khalifah yang memimpin Mekah dan Madinah. Kematian raja ini, khalifah ini, ada 3 orang putra mahkota yang setelahnya akan saling menjatuhkan. Kaum muslimin yang kami muliakan, untuk menjatuhkan untuk menguasai Mekah dan Madinah. Siapakah di antara mereka yang nanti benar-benar akan memimpin Mekah dan Madinah? Tidak seorang pun di antara mereka yang betul-betul menjadi pemimpin buat Mekah dan Madinah, karena Mekah dengan Madinah akan kembali jatuh ke tangan keturunan kandungku Al-Mahdi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wafatnya seorang raja penguasa Mekah Madinah. Raja Abdullah meninggal dunia di bulan Januari tahun 2015. Tanggal 23 Januari Pangeran Salman dibaiat untuk menjadi raja selanjutnya. Mari saya perlihatkan kepada Bapak Ibu. Sebelumnya ada konspirasi yang sangat serius untuk menggagalkan agar bukan Salman yang naik. Salman termasuk salah satu putra mahkota yang paling dibenci oleh keluarga kerajaan Arab Saudi. Ini perlu Bapak ketahui. Beliau paling tidak disukai, Pak, Pangeran Salman atau Raja Salman sekarang. Oleh seluruh putra mahkota yang lain beliau tidak disukai. Kenapa? Karena beliau mempunyai prinsip yang beda dengan saudaranya. Beliau sejak dari kecil adalah anak santri, tumbuh dari keluarga yang gila ilmu, rajin berguru dengan para ulama, dan hafiz Al-Quran 30 juz. Raja Salman ini alergi dan benci dengan macam-macam maksiat, walaupun fulusnya melimpah ruah, tapi dia sangat anti dan alergi dengan maksiat. Pernah heboh bagaimana saudara punya putra mahkota yang lain berdarah, Pak, hidungnya, karena ditampar oleh Salman, ketahuan sedang nyekek botol di depannya. Nyekek botol maksudnya ada tuak di dalamnya. Dan dia sangat menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Sebuah prinsip dari seorang kaya pembesar putra mahkota Arab Saudi yang tidak dimiliki oleh kebanyakan saudara yang lain. Maka dunia Arab, apalagi Amerika, tahu persis ini kalau Salman yang naik, banyak kepentingan Barat Amerika yang tidak tersalurkan lagi kalau Salman yang naik. Ada konspirasi kaum munafikin di Timur Tengah agar Salman gagal menjadi menjadi raja setelah Raja Abdullah. Mari saya, nah kan jadi kekecilan kan? Sekarang menjadi kecil papan tulis kita. Ini Raja Abdul Aziz, pendiri Arab Saudi modern. Abdul Aziz bin Saud. Abdul Aziz bin Saud ini Pangeran Faisal, ini Pangeran Khalid, ini Pangeran Fahad, ini Pangeran Abdullah, ini Pangeran Sultan, ini Pangeran Nayef, ini Pangeran Salman, ini Pangeran Tolal, dan ini Pangeran Mukrin. Baik. Raja Abdul Aziz bin Saud, pendiri Arab Saudi modern, mengatakan, dan ini menjadi peraturan suci di kerajaan Arab Saudi ya, tidak boleh menjabat menjadi raja di Arab Saudi level para cucu selama putra mahkota ini masih hidup. Selama putra mahkota masih hidup, tidak boleh yang menjadi raja level cucu. Habiskan ini dulu. Kalau ini meninggal digantikan oleh ini meninggal digantikan oleh ini. Pas Faisal yang naik,
Ketika Raja Faisal naik, dia memiliki karakter yang menakutkan dan membahayakan kepentingan Barat. Di masa Raja Faisal lah Amerika diembargo 1 bulan lamanya, sehingga hampir saja mati itu negara Amerika Serikat. Kemudian Raja Faisal, masih ada di YouTube, dalam pidatonya bersumpah akan memerdekakan dan membebaskan Masjidil Aqsa. Dianggap Pangeran Faisal atau Raja Faisal ini berbahaya. Lalu akhirnya dia mati dibunuh oleh ponakan kandungnya sendiri yang baru pulang dari Washington. Ditembak dari jarak dekat, Pak, hanya 3 meter jaraknya, oleh ponakan kandungnya. Jeder ya, meninggal dunia. Kemudian Pangeran Faisal digantikan oleh Pangeran Khalid. Pangeran Khalid meninggal digantikan oleh Raja Fahad, Pangeran Fahad. Fahad kaum muslimin meninggal dunia digantikan oleh Abdullah. Digantikan oleh Raja Abdullah. Saat Raja Abdullah naik, wahai hamba-hamba Allah, dari tahun 2005 Raja Abdullah naik, kepemimpinan Arab Saudi benar-benar menjadi perpanjangan tangan saat itu bagi kepentingan Barat. Baik, Raja Abdullah pada tahun 2008. Raja Abdullah pada tahun 2008. Mana nih? Raja Abdullah pada tahun 2008 divonis oleh medis internasional yang khusus menangani penyakit beliau yang sudah akut, bahwa beliau dikatakan sudah dihukum mati secara medis karena organ tubuhnya yang bagian dalam seluruhnya adalah cangkokan. Kemudian bagian anggota tubuhnya seluruhnya mengidap penyakit yang tidak lagi ditemukan obatnya. Maka dengan ini medis internasional mengatakan hidup beliau sudah tergantung sepenuhnya pada obat-obatan dan alat-alat medis. Diyakini tidak lama lagi umurnya. Ini tahun 2008. Maka tahun 2008 ini Raja Abdullah membaiat 3 putra mahkota untuk menjadi calon raja berikutnya secara berturut-turut. Urut-urutan ini tidak boleh dilanggar. Yang dibaiat di ulama yang bersamaan ya, Sultan sebagai raja setelah yang beliau raja pertama. Bila Pangeran Sultan meninggal, maka langsung digantikan oleh Nayef yang kedua. Kemudian Salman yang ketiga. Lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Mula-mula saya menyangka ini Kaliyah. Ternyata kaum muslimin, apa yang divonis oleh dokter meleset, telak sekali melesetnya. Ini 2008 vonisnya. 2008 juga dibaiat 3 orang ini untuk siap menggantikan beliau. Ya, ternyata umurnya panjang. Tahun 2011 bulan September Pangeran Sultan meninggal dunia terlebih dahulu. Ya. Kemudian 6 Juni 2012 di London menyusul Pangeran Nayef meninggal dunia. Pangeran Nayef meninggal dunia karena kanker atau kanker. Ya. Nah, yang tersisa adalah Salman. Harusnya kan Salman yang naik. Tapi ada konspirasi dari dunia Arab sendiri agar bukan Salman yang naik. Salman ini berbahaya. Salman ini adalah sosok pribadi muslim yang layak dipercaya, tetapi ini tidak menguntungkan kepentingan Amerika, apalagi Yahudi. Bapak lihat sepak terjang Salman. Baru saja dia naik menjadi raja di Arab Saudi, langsung dirobahnya, segala-galanya dirobahnya. Orang-orang dulu yang diangkat oleh Raja Abdullah menggantikan orang-orang yang sebelumnya, maka orang-orang yang sebelumnya itu diangkat, yang menggantikan ini dia pecat. Ulama-ulama yang ada di penjara bawah tanah dikeluarkan oleh beliau. Gaji para pegawai dari segala strata dan lapisan dilipat gandakan 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Masya Allah, Pak. Kemudian yang nggak tanggung-tanggungnya adalah para donatur-donatur yang ingin membantu ke Syria, ke Palestina, dibebaskan. Kalau sebelumnya kan ditangkap, ya, ini dibebaskan. Silakan bantu, salurkan bantuan. Bahkan kemarin ini sudah mulai ada penggalangan dana resmi difatwakan oleh Lajnah Ifta resmi kerajaan, membantu dan menggalang dana untuk saudara yang tertindas di Syria. Kaum muslimin, di bulan ketiga, Bapak lihat ketaatan Raja Salman. Semoga Allah mengistiqomahkan beliau di atas jalan yang benar. Bapak lihat,
Raja Salman ini di bulan ketiga ketika dia didatangi oleh Presiden Barack Obama, ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya beliau sebagai raja. Masuk waktu asar, ya kan? Waktu asar berkumandang, azan asar berkumandang. Tanpa babi bu, dia langsung, Pak, saya mau sholat dulu. Ngomong begitu sama si Barack Obama. Lah Barack Obama dengan bininya nggak pernah menyangka, Pak, kalau orang nomor 1 dunia, tamu agung terhormat Arab Saudi, ditinggalin di ruang tamu, Pak. Yang melakukan itu adalah Raja Salman. Nggak pernah terjadi sepanjang sejarah tuh. Nggak pernah terjadi, ditinggalin oleh Raja Salman. Seluruh orang kerajaan ikut Raja Salman pergi ke masjid sholat asar dulu. Bengong Barack Obama. Dicoleknya istrinya, Dek, kok kita ditinggal, Dek? Istrinya coba les-les dada suami, Mbok ya sabar Thomas. Sabar. Nah ini baru terjadi di zaman Raja Salman, Masya Allah. Nah kaum muslimin, di bulan yang ketiga ada hal yang terbesar yang dilakukan salah satunya oleh Raja Salman ini. Apa? Pangeran Tolal. Nah, siapa yang bilang pangeran tolol? Pangeran Tolal terkenal sebagai salah satu orang terkuat secara ekonomi di dunia, Pak. Dan pangeran ini yang paling terkenalnya adalah track recordnya dalam maksiat. Arab itu malu oleh perbuatan Tolal ini. Dan Raja Salman tidak ingin menjadi raja ke depan untuk memimpin Arab Saudi adalah orang seperti ini. Maka di bulan ketiga Raja Salman mengeluarkan statement dan pernyataan resmi tertulis bahwa Tolal dikeluarkan dari anggota keluarga kerajaan. Bukan saja namanya sebagai calon raja berikutnya dihapus, bahkan dari anggota keluarga kerajaan pun dia sudah dikeluarkan dan tidak diakui lagi. Awas loh Pak, Pangeran Tolal ini punya anak yang bernama Al-Walid bin Tolal, orang terkaya nomor 5 dunia. Gedung tertinggi nomor 1 dunia yang sedang dibangun sekarang di Jeddah dengan harga lebih 120 triliunan rupiah uang kita dengan ketinggian 1,2 km ini, yang mempunyai proyek adalah Pangeran Al-Walid bin Tolal. Dengan uang yang sebegitu kuat, apapun bisa dibuat, betul tidak? Apapun bisa dibeli, Pak. Orang bisa dibeli, senjata bisa dibeli, kekacauan bisa dibuat dan segala macamnya. Sementara ayahnya sudah dibuang dari kerajaan. Kira-kira keturunannya seperti Tolal dan lain-lainnya akan sakit hati nggak? Mesti, Pak. Sementara Pangeran Mukrin tetap diakui sebagai anggota keluarga kerajaan, tetapi tidak lagi haknya sebagai calon raja sudah dihapus oleh Raja Salman. Kenapa? Pangeran Mukrin lain lagi karakternya. Ini Pangeran Mukrin hatinya, jantungnya, jiwanya, darahnya ke Yahudi, Pak. Banyak loyalitasnya ke Amerika. Sementara Salman ingin mengembalikan Islam dan izah Islam secara bertahap dan berangsur. Bagaimana di tangan Salman sekarang kekuatan militer Islam di negeri Islam sudah mulai menyatu, betul tidak? Bagaimana di tangan Salman, Pak, kaum muslimin, kekuatan hegemoni Iran mulai ditekan. Ancaman yang membahayakan bagi negeri-negeri tetangga yang akan dikuasai oleh Iran semuanya dihadang oleh kekuatan Arab Saudi dan sekutunya dan seterusnya. Pangeran Mukrin haknya sebagai calon raja sudah dihapus, walaupun masih diakui sebagai anggota keluarga kerajaan. Di bulan keempat beliau naik sebagai raja, beliau membaiat 2 putra mahkota calon raja penggantinya berikutnya. Sekarang berapa umur Raja Salman? 83 tahun, ya. 83 tahun. Udah bau tanah, Pak. Ya, udah sangat tua. Alhamdulillah Allah masih berikan kepadanya kekuatan untuk bisa sampai datang ke Indonesia. Coba lihat Bang Konsulin, Pangeran Nayef punya anak kandung namanya Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef ini di bulan keempat dibaiat oleh Raja Salman untuk menjadi calon raja Arab Saudi berikutnya. Yang pertama, bersamaan dengan pembaiatan Muhammad bin Nayef, beliau juga langsung membaiat anak kandungnya Muhammad bin Salman sebagai calon raja berikutnya. Ya, raja yang kedua. Otomatis Tolal dan Mukrin dan anak-anaknya sudah tidak punya hak lagi menjadi raja di
Arab Saudi. Menurut Bapak Ibu, ini yang berdua ini ke bawah, sakit hati, marah, dendam atau tidak? Ini kekuasaan loh, kekuasaan yang terhilangkan atau tercampakkan. Kaum muslimin, sekarang ada upaya-upaya dari masing-masing kubu memperkuat kubu masing-masing ke depan untuk memperebutkan kekuasaan di Arab Saudi. Siapa yang akan memimpin, siapa yang akan menguasai Mekah dan Madinah dan seterusnya. Kita kembali kepada hadis tadi. Walaupun saya tidak berani mengatakan itu pasti, hanya ada saja kemiripan daripada kisah hadis ini dengan yang ada. Bisa jadi bukan ini kaum muslimin, akan tetapi ini kemiripannya lengket, dan adanya urutan yang sangat lengkap menjadikan ini lebih dekat kepada iya. Mari kita dengarkan tadi. Yaktatilu indakan zikum thalathah min abna'il khalifah. Akan saling bertelagah, bertembung, berkelahi atau jatuh menjatuhkan 3 orang putra mahkota. Ini putra mahkota nih. Ketika seorang raja penguasa Arab, penguasa Mekah Madinah meninggal dunia. Ustaz, dalam hadis itu khalifah. Lah ini raja Ustaz. Bagi orang Arab, penguasa Mekah Madinah itu dianggap khalifahnya. Wallahu alam, mungkin saja ijtihad ini adalah salah dan sekalian menerima untuk kapanpun meralat ini kembali. Tetapi inilah yang bisa kita lihat untuk saat ini, Pak. Tidak seorang pun di antara mereka bertiga yang benar-benar menguasai dan memimpin Arab, memimpin Mekah Madinah, karena Mekah Madinah akan jatuh ke tangan keturunan kandungku Al-Mahdi. Kaum muslimin,